Hi trader and value investing, welcome back to Trade Walker channel market analysis yang mengulas emiten secara detail, realistis, logis, dan lugas sebagai bahan pertimbangan Anda berinvestasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas salah satu emiten BUMN di bidang telekomunikasi, yaitu PT Telkom dan anak usahanya yaitu Mitratel, yang mana untuk pergerakan saham ini cukup menarik ya beberapa pekan ini. Nah, untuk Telkom sendiri sih saya sudah ulas sebelumnya ya di konten sebelumnya. Ini Anda bisa lihat pada saat pertama saya buat konten ini ya. Ini kelanjutannya ya. Pada kesempatan ini saya lihat untuk saham Telkom ini cukup potensial ya melakukan kenaikan yang cukup baik. Nah, di sini kan ada gapnya ya. Kemungkinan bisa nyampe di atasnya ini lewat ya. Nah, sebelumnya untuk mengkonfirmasi apakah ini akan sudah menjadi tanda pembalikan arah atau masih sideways, akan bergerak sideways. Untuk mengkonfirmasi proyeksi pergerakan saham Telkom ini selanjutnya, kita lihat dulu sentimen dan laporan keuangannya dulu ya di Bloomberg Technos. Ini ada beberapa sentimen yang cukup menarik. Nah, ini ada Telkom bocorkan kisi-kisi dividen tahun buku 2024. Ini Telkom beberkan potensi dan valuasi data center TDA. Nah, kita buka dulu ini. Telkom beber potensi dan valuasi data center TDA. Nah, ini PT Telkom Indonesia atau Telkom membeberkan potensi dan valuasi lini bisnis anak usahanya dalam bidang data center PT Telkom Data Ekosistem atau Netra DC seiring dengan rencana ekspansi perseroan. Nah, ini ya, biasanya untuk EBITDA multiple industri telekomunikasi ini berada di kisaran 5 kali sampai 6 kali. Sementara itu rata-rata valuasi industri data center bisa mencapai 20 kali sampai 25 kali EBITDA multiple. Bahkan ada yang nyentuh 30 kali sampai 40 kali EBITDA multiple. Jadi kedepannya ini Telkom akan berpusat pada bisnis data center ya, yang mana proyeksinya untuk meraih profit dan pasar ini lebih baik dibanding ini bisnis telekomunikasi ya. Nah, ini cukup sentimen yang akan baik untuk jangka ke depannya ya. Informasi selanjutnya yaitu Telkom bocorkan kisi-kisi dividen tahun buku 2024. Nah, di sini informasinya bahwa PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom memberikan kisi-kisi jumlah pembagian dividen yang akan dibagikan dari hasil torehan kinerja sepanjang tahun ini. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom Heri Supriyadi mengatakan pembagian dividen tersebut akan sesuai dengan panduan perseroan yang berkisar antara 70% hingga 80% dari torehan laba bersih. Ini ya, kami selalu memberikan guidance untuk payout ratio dividen yang berkisar antara 70% 80% dari laba bersih. Nah, ini yang menjadi sentimen yang cukup bagus sehingga para investor ini untuk jangka panjang rame-rame masuk lagi ya di saham Telkom. Kita bisa lihat dari informasi kepemilikan sahamnya di RTI bisnis ya, ini Telkom ya. Nah, ini dari profilnya pada tanggal 31 Agustus 2024 kemarin ini ya. Ini ada penambahan jumlah investor yang cukup bagus ya, 7.522. Nah, sebelumnya ini ya sampai bulan Juni sampai 31 Juli ini ada keluar ya, ada 6.000-an ya totalnya. Nah, di bulan Maret dan bulan Mei ini jumlahnya juga nambah ya. Jadi secara keseluruhan ini investor banyak yang masuk, baik retail, koperasi, institusi dan yang lain-lain ya.
Nah, untuk sentimen pergerakannya sendiri ntar kita bahas, kita lihat dulu dari laporan keuangan yang dirilis di kuartal 2 ya, yang terbit di tanggal 30 Juli, yaitu PT Telkom membukukan laba bersih pada kuartal 2 2024 sebesar 11,76 triliun, menurun bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 sebesar 12,76 triliun. Nah, ini minus secara year on year minus 7,8% ya, namun untuk secara kuartal on kuartalnya tumbuh dari 6,1 triliun menjadi 11,8 triliun ya, 93,4% ya. Nah, ini juga untuk lebih lengkapnya Anda bisa mendapatkan informasinya di situs Telkomnya sendiri ya, situs resminya tentang investor relation. Nah, di sini lengkap ya. Ini untuk laporan keuangannya tadi sudah saya buka. Nah, ini ya perusahaan perseroan. Untuk anunya sama ya. Ini, total profitnya ya 11,872 ya. Ini akhir perhitungan profitnya ya dengan nilai EPS 28. Jadi untuk secara fundamental ya, kita lihat dari PBV-nya juga sudah termasuk standar ya, atau cukuplah untuk investasi ya, 1,96 kali dengan ROE 7,99%, EBITDA-nya 10,58%, dengan DR-nya ya, DR ratio-nya 0,94. Ini utangnya juga kecil ya, nggak sampai 1 ya. Jadi secara valuasi ini Telkom sangat prospektif untuk investasi jangka panjang. Nah, untuk pergerakan sahamnya sendiri ya, kita lihat dari grafiknya. Nah, untuk grafiknya sendiri kita untuk menentukan price action, supply and demand-nya ya. Jadi kita mencari harga strategis ya untuk investasi ya. Kecuali kalau untuk trading kita lihat dulu dari sentimen buy-nya ya, power buy ya namanya ya. Kalau untuk jangka panjang bisa dilihat dari trennya ya, dari tren dan sentimen progres bisnisnya ya. Nah, untuk swing ini kita lihat dari grafiknya. Ini lagi bullish ya, udah mulai menunjukkan adanya tren positif, perubahan menuju reversal ya ini ya. Ini ada volume tinggi ya, cukup tinggi. Jadi dia ini secara teknikal berdasarkan pengetahuan teknikal yang saya miliki. Nah, ini akan naik ya, menyentuh sampai 3.200. Mungkin akan koreksi dikit di sini ya. Setelah adanya koreksi sedikit, jika terjadi penguatan kembali, kemungkinan atau berpeluang besar bisa menembus resisten di angka 3.450, bisa nyampe ke ini ya, 3.670-an ya. Jadi sampai itu ini ya kemungkinan. Nah, ini untuk bullish momennya ya. Nah, konfirmasi lebih validnya, selama dia belum keluar dari trend line bullish ini ya, ini selama belum keluar dari trend bullish ini, masih dalam jalurnya ini, masih berpeluang besar melanjutkan kenaikan ya, kecuali kalau dia udah nyampe di resisten di 3.420 sekaligus sudah nutupin gap ini ya, terus dia turun, saya gambarkan ya, terus dia breakout dari trend line-nya gini ya, breakout dari trend line-nya ya, kemungkinan besar dia bisa balik lagi ke 2.800 atau bahkan 2.570. Ini secara teknikal. Namun melihat dari sentimennya sendiri sih kayaknya kalau balik lagi ke 2.790 sepertinya sudah kecil kemungkinan ya. Nah, ini juga saya lihat dari broker summary-nya ya.
Nah, kita lihat broker summary-nya sendiri. Nah, untuk broker summary-nya sendiri untuk Telkom, untuk sebulan terakhir ya, ini pembelian asing masif ya. Ini tanggal 13 bulan 9 2024. Ini terakhir yang bisa ditampilkan tanggal 19 bulan 6 ya. Jadi sebulan 2 bulan terakhir ya. Ya, 3 bulan terakhir ya. Ini investor asing membeli banyak ya. Nah, ini sudah membeli secara masif. Jadi Anda bisa mengoleksinya dalam jangka panjang atau swing trade. Nah, ini Anda bisa lihat ya. Ini sudah naik ya. Naik 2%. Nah, pembelinya juga sebulan terakhir. Kita lihat untuk pembeliannya sebulan terakhir ini dari CLSA, Sekuritas, Verdana, Sekuritas, Maybank, Samuel, Kiwon, Arta, Lotus, Yuanta. Nah, untuk yang menjual itu pun cuma sedikit ya. UBS, Bank Mandiri, Indo Premier, ini Indo Premier kebanyakan retail, BRI Dana Reksa, CGS, OCBC, Mirai Asset, Macquarie, MNC, Trimegah, BCA, BNI. Jadi kebanyakan yang menjual itu retail ya, dan jangka pendek. Namun kita bisa lihat konfirmasi lagi untuk investor yang ingin melakukan investasi jangka panjang, itu sudah banyak yang masuk ya. Kita lihat di sininya ya. Per tanggal 31 Agustusnya ya, sudah nambah 7.522 RDN ya, atau investor ya. Nah, oke. Nah, untuk sementara konfirmasinya di sini dulu ya, sampai batas resisten ini. Kalau dia menembus ini bisa nyampe di harga 3.660. Kemungkinan akan koreksi, dilihat di sini koreksinya bisa nyampe di resisten ini. Kalau dia udah tembus ini udah fix reversal ya. Mitra tel ya, sebagai tambahan untuk mitra tel aja karena sudah ini. Untuk mitra tel sendiri dia membentuk WG ya. Nah, ini kemungkinan berpotensi juga cukup bagus untuk melanjutkan kenaikan. Di sini ada saya kasih resisten ya, atau support minor ini namanya. Untuk support kuatnya di harga 575. Jadi saya bisa ikhtisarkan untuk pergerakan mitra tel sendiri. Dan ini kemungkinan masih bergerak sideways ya. Ini masih sideways sebenarnya ya. Nah, dia kalau menyentuh ini bisa nyampe balik lagi ke 575. Dia bisa reversal ini. Oke, ini secara struktural teknik ya. Ini market structure ya dari WG. Namun untuk jangkanya ini cukup lama ya, sampai tahun depan ya. Namun untuk potensi bullishnya cukup bagus kalau ingin investasi di mitra tel sendiri. Untuk prospek bisnisnya sih cukup bagus ya. Demikianlah informasi dan tambahan referensi yang bisa saya sampaikan kepada Anda untuk berinvestasi di saham Telkom dan mitra tel ini. Jika Anda menyukai informasi yang saya sampaikan, silakan di-subscribe, like, and comment, dan nantikan video dan konten hasil analisis saya selanjutnya. Terima kasih.